Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mantu Ngapak TKW Taiwan. Ini kita mau sarapan dulu ya teman-teman sebelum beraktivitas. Nenek juga sarapan. Nanti dia baru minum obat. Ini aku sarapan roti. Ini dikasih teman aku pas habis buang sampah. Katanya ini enak ya. Itu sering dia beliin aku tuh roti teman-teman. Alhamdulillah punya teman baik ya. Kalau kita baik sama orang pasti dapatnya juga teman baik. Ini kita nyobain ya. Aku belum pernah nyobain, tapi mbaknya itu udah pernah nyobain ini. Katanya enak. Ada rasa-rasa perasan jeruk nipis. Itu nenek juga makan roti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, lumayan gede tuh teman-teman. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Itu atasnya ini ada parutan itu teman-teman, parutan kulit jeruk nipis, lemon ya, lemon bukan jeruk nipis yang kecil itu, lemon itu diparut kulitnya itu tuh. Atasnya ini gula sama air lemon, kecut gimana gitu. Enak. Mari sarapan. Jangan lupa sarapan ya teman-teman. Utamakan sarapan dulu biar ada tenaga buat kerja. Enak ya, sumpah ini enak. Enggak terlalu manis banget, sedang gitu lah. Yang buat enak itu ada rasa asam-asam gitu, seger. Manis sih. Pepi, lau pepi. Hah? Manis sih. Teman-teman, dari kemarin aku pengen bukan ngidam sih, tapi pengen lah ya bahasa halusnya. Kalau bahasa ininya, bahasa gaulnya ngidam ya. Pengen banget itu teman makan itu loh, nasi ketan merah apa putih itu kan, yang di isiannya itu ada sayurannya, terus ada abon ikannya, ada abon bepong, ada abon ikannya, ada telur, terus ada yang panjang itu loh teman-teman. Yang apa tuh bahasanya, yang digoreng itu panjang, aku nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa ya. Terus digulung itu. Aku pengen banget, tapi nyari di sini sekitar kita ini nggak ada yang jual. Kalau sarapan pagi-pagi kayak gini enak banget, kayak apa dimakan buat makan siang aja udah satu gulungan gitu cukup makan siang ya. Udah lama banget aku nggak makan itu teman-teman, lama banget. Ya Allah, terakhir aku makan itu di majikan yang lama dulu. Ya Allah, udah berapa tahun? 3 tahun nggak makan itu. Nyari di sini nggak tahu di mana tempatnya. Kalian suka nggak teman-teman? Apa bahasa Mandarinnya aku nggak tahu, tapi itu ada yang ketan merah, ketan hitam
sama ketan putih. Itu enak. Dan aku udah selesai. Karena kita udah selesai sarapan, langsung aja aku masuk ke kamar buat beberes tempat tidurnya nenek aku. Di sini aku mau nyuci selimut sama spraynya nenek aku, sekalian mau ganti yang baru. Biasanya aku ganti spraynya nenek aku ini 2 minggu sekali. Maklum ya teman-teman, di sini spray nenek aku ini cuma ada 2 buat gonta ganti. Padahal menurut aku ya kan, di Taiwan itu kalau bagian selimut spray kayak gitu termasuk murah loh. Apalagi ukuran ranjang nenek aku ini kan ukurannya segini. Kalau beli spray ukuran ranjang kasurnya nenek aku ini mungkin 200-an gitulah ya, satu set udah dapat satu set gitu. Tapi nggak tahu kenapa majikan aku tuh belinya itu cuma 2, padahal kan butuh juga ya kan buat gonta-ganti juga ya. Nah di sini aku langsung bukain aja, jangan lupa diseprak-seprak gini kalau bahasa Jawanya ya, biar debunya itu sama kotorannya itu hilang. Maksudnya siapa tahu ada itu hewan-hewan kecil apa semut. Nah kira-kira pekerjaan seorang TKW itu kayak gini teman-teman, nggak seindah yang kalian lihat di sosmed, nggak seenak yang kalian bayangkan kayak gitu. Langsung aja aku menuju ke belakang rumah. Kebetulan tempat mesin cuci kita itu ada di belakang rumah ya. Nah ini penampakan selimut nenek aku, dia suka banget sama selimut ini, katanya enak dipakai aja. Apalagi kita kan sering nyalain AC di kamar itu, jadi sedikit membantu biar dia nggak kedinginan. Jangan lupa juga itu mesin cucinya dinyalain, takutnya nanti pas kita udah mau siap-siap jemur pakaiannya selimutnya belum kecuci. Jangan lupa juga sabunnya dituangin ya. Nuanginya juga aku tuh sedikit banyak lah biar selimutnya itu wangi. Di sini aku pakai waktu 45 menitan gitu biar bersih selimutnya itu. Beberes kamar teman-teman, nyuci selimut sama spray yang nenek aku mau diganti yang baru 2 minggu sekali biasanya. Karena selimutnya itu masih dicuci, jadi aku di sini masuk ke kamar lagi buat ngelap-ngelap ranjang nenek aku ini ya. Karena sedikit berdebu juga sih kalau nggak dilap kayak gini. Cepet banget berdebunya, nggak sofa, nggak ranjang, nggak meja. Kok cepet banget sih berdebunya, apalagi udah musim panas gitu ya teman-teman. Langsung kelihatan banget itu berdebu putih-putih gitu kalau kita nggak ngelapi. Intinya kalau ya kotor kita lapi aja gitu kalau kelihatan udah kotor. Namanya juga pekerjaan rumah ya, wajar aja ya, apa yang kotor ya kita kerjakan gitu. Nggak harus nunggu disuruh majikan dulu, nggak harus ditegur majikan dulu biar kita kerjain gitu ya. Walaupun jobnya itu jaga lansia, menurut aku itu semua pekerjaan, apalagi cuma berdua sama pasien yang dijaga, itu otomatis semua pekerjaan itu tanggung jawab kita semua, dari beberes rumah, masak, ngurus pasien. Ada juga yang sampai belanja juga. Kalau aku di sini sih kalau belanja sih itu urusan majikan aku ya. Intinya mah kalau pekerjaan seorang TKW itu menurut aku nggak seenak yang kalian lihat di sosmed ya teman-teman. Makanya kalian jangan suka ngomong iya kerjaannya cuma tiktokan, cuma HP-an. Soalnya nggak semua juga yang kerjanya kayak gitu teman-teman. Mungkin mereka itu bisa tiktokan karena udah beres kerjaannya, pas jam lagi istirahat kayak gitu aja. Jadi pikirnya itu positif aja, jangan negatif mulu ya. Buat kalau ngelihat pekerjaan TKW itu nggak seburuk yang kalian lihat kok, nggak seenak yang kalian lihat juga ya. Pasti ada plus minusnya kalau soal kerjaan. Dimanapun kita kalau kerja pasti ada plus minusnya. Nah di sini pendek cerita, langsung aku ganti aja spray yang baru. Itu kelihatannya spraynya itu sedikit keriting ya, keriput gitu ya. Maklum ya teman-teman, di Taiwan itu nggak ada setrika. Selama aku kerja di Taiwan itu nggak pernah ngelihat setrika bentuknya kayak apa ya. Nah langsung aja aku pasang sampai rapi. Karena selimut yang aku cuci itu kan waktunya itu memakan waktu lama, 45 menitan gitu. Nanti aku nyucinya itu juga sampai 2 kali biar selimutnya itu bersih sama wangi. Kalau cuma sekali itu nggak cukup teman-teman.
harus 2 kali gitu. Intinya kalau kerja dimanapun itu kita harus ikhlas ya, harus sabar, mentalnya juga harus benar-benar kuat, apalagi jaga lansia itu super kesabaran kita itu diuji banget. Ini aku langsung pasang sarung bantalnya ya teman-teman. Terus nanti nenek aku itu tidur siangnya itu pakai selimut yang kuning ini, karena yang putih itu kan belum kering, belum digiling juga, belum dikeringin, maksudnya masih dicuci. Jadi dia nanti siang pakai yang kuning ini aja dulu. Walaupun gaji kita itu gede, resikonya juga gede teman-teman. Nah, udah rapi kan, jangan lupa itu kursinya ditaruh di tempat semula lagi. Habis ini aku lanjut mau ngerjain yang lainnya. Nah, ini lagi tuh aku suruh nenek aku duduk di kursi yang biasa dia pakai buat makan ya, karena aku mau rencananya mau ngelapi ini sofa. Di kamera ini mungkin kalian nggak ngelihat ada debu di sofa ini, tapi kalau nggak di kamera yang kayak gini udah berdebu banget loh teman-teman. Padahal hampir sering aku lapi ya, kotor ya dilap gitu. Yang aku suka dari sofa ini ya teman-teman, kalau kita ngelapi itu bersihnya itu gampang banget ya, cepet, debunya itu cepet bersih maksudnya. Terus kalau ada nempel sesuatu pun bisa dilap pakai air, pakai lap aja udah bersih. Beda sama bahannya yang kalau kain itu susah dibersihinnya gitu. Kalau ada jatuh kayak minuman yang berwarna-warni gitu, apalagi minyak, susah banget dibersihin kan kalau sofanya bahan dari kain. Makanya aku insya Allah nanti kalau udah pulang rencananya mau beli sofa yang bahannya dari kayak gini teman-teman. Bahannya enak dibersihinnya gitu, cepet bersihnya. Jangan beli yang dari kain, susah bersihnya. Apalagi anak aku kan masih ya termasuk masih anak-anak lah ya, takut bawa temennya duduk kayak gitu, jadi susah dibersihinnya. Kalau sofa bahan kainnya kayak gini kan cepet bersihnya, pakai lap kering aja udah bersih gitu. Terus di sini aku itu tempat duduk nenek aku itu aku singkirkan dulu biar bisa dibersihin sampai ke bawah-bawah kayak gini. Jangan lupa disusun lagi dengan rapi, ditaruh lagi ya. Nanti kalau nggak ditaruh lagi nanti neneknya ngomel. Mana tempat duduk aku gitu ya kan. Jadi kita harus udah selesai dirapi itu dibersihkan ya, jangan lupa ditaruh lagi ke tempatnya semula. Ini perintilan nenek aku sangat banyak loh teman-teman, tuh kalian boleh lihat kan, tuh sampai segitunya tuh nenek aku, perintilannya banyak banget. Ada yang sama nggak sih kayak nenek aku tuh? Tapi nggak kepake banget menurut aku tuh, cuma beli nggak kepake. Lanjut lagi di sini aku mau bersihin tempat sembayangannya nenek aku. Tadinya sih harusnya pagi ya sebelum dia sembayangan aku bersihinnya, tapi karena nggak keburu ya kan, jadi udahlah sekalian aja. Udah aku juga udah dari awal udah sebelum sarapan itu udah mikir, oh ya aku kan mau beres ini itu kayak gitu, jadi sekalian aja. Makanya aku udah bersihinnya itu setelah kita selesai sarapan, setelah nenek udah selesai sembayangan juga. Ini tiap hari aku selalu ganti air sembayangannya. Kalau buahnya sih 2 hari sekali ya. Kalian boleh lihat nenek aku udah duduk di tempat dia yang paling ternyaman. Kalau aku ngelapi sembayangan ini dia sih nggak rewel ya teman-teman, malah senang kalau kita ngelapi, membantu dia, karena dia kan udah nggak bisa ya, jadi otomatis kita yang ngelapi, gantiin airnya. Nggak ada niat gimana ya kan teman-teman, kita hanya sebatas kerja aja, tanggung jawab kerja, nggak mungkin udah sampai kotor banget berdebu gitu kan, mata kita juga risih ngeliatnya.
Kalau bersih kan majikan juga senang kalau pas datang ke rumah tuh nggak harus disuruh-suruh dulu ya teman-teman ya. Tipe orang ya gitu teman, nggak harus disuruh-suruh dulu baru dikerjakan kayak gitu. Kalau bisa dikerjain ya kerjain gitu, intinya seperti itulah ya teman-teman. Kalian tim mana nih teman-teman, aku mau nanya dulu ya sambil aku beberes ya. Tim mana yang suka masak-masakan atau suka beberes atau suka kan ada tuh kalau kerja tuh aku sukanya tuh masak di dapur, ada yang suka beberes. Kalau aku sih tim yang suka beberes aja lah teman-teman, karena kalau masak itu aku nggak terlalu pintar masak juga, terus bosanan orangnya tuh di dapur, nggak suka lama-lama di dapur gitu teman-teman. Aku lebih suka beberes gitu, walaupun itu capek apapun soal beberes tuh aku lebih senang beberes. Kalau masak kurang betah di dapur tuh teman-teman. Itu tadi aku ngobrol sama nenek mau nanyain, nanti ini yang obat yang ini nanti kamu minum ya, itu obat buat BAB loh teman-teman ya. Itu cairan gitu dari buah-buahan, jadi dituangin ke gelas, dikasih air panas sedikit ya, baru nanti nenek minum bisa dia BAB. Kadang-kadang BAB, kadang-kadang enggak tentu gitu, walaupun dikasih obat pil, obat cair, obat sirup, dia mintanya itu BAB-nya itu harus tiap hari kayak gitu. Agak pusing juga ya. Jangan lupa juga di sini aku ngerapiin itu kertas-kertas, banyak banget kertas-kertas kayak gitu, kayak kertas dari pos kayak gitu ya, dikumpulin sama majikan tapi nggak dibuang-buang sampai bertumpuk kayak gitu, nggak dibuang-buang sama majikan. Kadang-kadang kan ada di loker bawah tuh ya, di pintu depan bawah kalau ada pos kayak gitu. Masih lanjut lagi ini teman-teman, aku ini udah di dapur ya. Ini aku mau cerita juga di sini, aku sedih banget ya teman-teman. Padahal sih bukan rumah kita ya, tapi kita tuh kalau ngelihat sesuatu yang kurang pas di mata gitu, gimana sih gitu ya, namanya biar kelihatan rapi, bersih, indah dipandang mata ya kan. Ini aku udah sering banget minta ini taplak mejanya ini diganti, kalian boleh lihat teman-teman, ini dekil banget lah, udah hitam, hampir tiap hari aku lap ya, tapi nggak bisa bersih. Gimana dong teman-teman ya. So, aku udah sering ngomong sama majikan tolong dibeliin, ngomongnya sih iya, tapi ini aku udah mau 2 tahun di sini nggak dibeli gitu. Nah kira-kira begitu lihat teman-teman, kalau kita minta sesuatu itu ke majikan, walaupun itu kebutuhan buat rumahnya sendiri ya, tapi kita kan nggak bisa maksa ya. Kalau udah ngomong sekali, 2 kali, 3 kali nggak dibeliin, nggak dituruti, padahal buat rumahnya sendiri biar bagus, rapi, cantik, bersih gitu, ya udahlah. Aku orangnya malas debat juga, malas ngomong terus-terusan nagih kayak gitu. Ya udah, mungkin dianya lupa apa gimana gitu ya. Nah, di sini aku lanjut nyapu karena aku udah selesai bagian ngelap-lap, tinggal disapu aja, nanti dipel gitu. Tapi pas dipelnya aku nggak buat video kepanjangan teman-teman ya. Kira-kira video aku dan aktivitas aku sebagai TKW di Taiwan seperti ini ya teman-teman. Jangan pernah lupa bosan untuk menonton video-video aku ya, walaupun aktivitasnya gini-gini aja kontennya ya, maklumlah ya teman-teman. Kita ini kan kadang-kadang pekerjaannya itu beda sama yang lain kan. Walaupun konten aku setiap harinya kayak gini, kalian jangan pernah bosan ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, bye bye.